Emang kalau Kang Pai sendiri ngejarnya apaan? Dengan banyak usaha itu tadi gitu. Aduh, kalau bilang dikejar-ngejarnya apaan? Iya, ngejarnya apaan? Sebenarnya kan saya inget sama guru ya. Iya. Beliau mengatakan, percuma ketika kita punya sesuatu, tapi itu tidak untuk jalan dakwah. Oke. Gitu. Percuma kita punya banyak uang, banyak harta, banyak ilmu, tetapi ya untuk diri kita sendiri. Terus bermanfaatnya untuk umatnya tuh apa kan gitu kan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di IMP Podcast, Infinity Muslim Planner. Think big, fighting powerfully, and stay taat. Kali ini kita kedatangan seorang pengusaha yang multi talenta. Oke. Sepertinya masih muda, tapi sejatinya sudah tidak muda lagi. Karena sudah mengalami kebodohan. Dia adalah seorang pengusaha serba bisa dan serba menghibur. Ini dia Kang Pai. Gimana kabar Kang Pai? Sehat. Assalamualaikum. Wah, Ini bukan ajang pembulian kan? Enggak dong, enggak dong. Jadi harus disclaimer di awal ya. Kita harus disclaimer di awal ya. Saya ini sama Kang Pai ini banyak belajar dari beliau ini. Karena beliau pengusaha yang terlatih, terbentuk, terbentur, dan gak kapok-kapok. Betul. Iya kan, gak kapok-kapok dia. Tetap jalan terus, ngegaspol terus. Nah, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol Kang Pai. Ya. Dengar-dengar hari ini usahanya bukan cuma satu bidang nih. Oke. Ada beberapa bidang. Benar nggak sih? Siapa tuh ya? Saya baca tuh. Saya baca di Wikipedia. Oh, ada ya? Ada di Wikipedia. Saya malah belum baca. Cuma udah dihapus ya. Aduh, baik enggak. Jadi kalau ditanya beberapa usaha yang saat ini sedang dijalanin ya, itu ada beberapa. Satu di bidang properti, Yes. kemudian yang kedua di rumah sehat. Rumah sehat. Bukan rumah sakit ya. Oh Rumah iya, sehat. iya. Kalau rumah sakit jadinya sakit. Sakit. Iya. Biar sehat aja kita. Oke. Siap. Rumah sehat, Rumah sehat. Kemudian yang ketiga ada laundry. laundry, Iya. pencucian uang, bukan? Iya, bukan dong. Oh, cuci baju ya. Antum kalau cuci hati bisa juga. Apa lagi nih? 3 udah tuh. 3 dulu lah. 3 dulu ya. Nanti kalau 4 kan sunnah. Oh. Ini nggak ngomongin poligami. Oh, bukan dong. Ya. Usaha. Ini ngomongin usaha. Iya. Iya. Oke. Ada apa lagi tadi? Kayaknya setahu saya itu ada yang terbaru ini adalah kapling kuburan ya. Kapling makam. Kapling makam. Iya. Saya sebenarnya Bedanya apa sih kuburan sama makam? sama aja. Sama aja ya. Oh, oke, cuma Biar penyebutan. enak aja biar jadinya. biar bagus ya. Heeh. Oke, kapling makam. Nah, Kang Pai, Ya. kenapa sih harus banyak-banyak usahanya? Kurang ke satu? Sunnahnya tuh kan 4 tadi ya. Oh, balik lagi ya, balik lagi. Kenapa sih harus banyak? Kan Iya. gini ya. Dulu kan belajar dari keadaan juga. Ketika kita melihat atau berbicara mengenai ekonomi, sumber pendapatan itu kan kayak saya itu mengibaratkan seperti rumah. Rumah itu semakin banyak tiangnya kan semakin kokoh kan gitu. Oke. Nah, tetapi harus disadari, harus diyakini bahwa sebelum banyak tiang kan harus ada pondasi dulu. Nah, gitu ya. Pondasi apa? Pondasi ya kita karena kita sudah belajar, pondasinya harus ada iman gitu di situ. Jadi banyak usaha salah satu wujud atau hasil dari bentuk keimanan kita ya. Harus pondasi harus itu dulu. Pondasinya harus iman dulu. Karena ketika kita berangkat usaha tadi, berangkatnya bukan dari keimanan, dari ketakwaan, maka yang kita kejar itu cuma nominal. Nominal. Luar biasa Gitu ya. ini. Pagi-pagi Biasa. ini baru mulai nih. Baru mulai. Udah dapat nasihat yang cemimiwim ini. Iya Gitu kan, ya. iya. Oke, ya sepakat sih ya. Memang kalau sekedar banyak usaha sebenarnya non muslim juga Luar biasa kaya. banyak ya kan. Sugih ya kan? Sugih banyak orang. Tapi kalau nggak dilandasi dengan akidah, ujung-ujungnya cuma ngejar banyak-banyakan harta ya. Iya, benar. Emang kalau Kang Pai sendiri ngejarnya apaan? Dengan banyak usaha itu tadi gitu. Aduh, kalau bilang dikejar-ngejarnya apaan? Iya, ngejarnya apaan? Sebenarnya kan saya inget sama guru ya. Iya. Beliau mengatakan, percuma ketika kita punya sesuatu, tapi itu tidak untuk jalan dakwah. Oke. Gitu.
Percuma kita punya banyak uang, banyak harta, banyak ilmu, tetapi ya untuk diri kita sendiri. Terus bermanfaatnya untuk umatnya tuh apa kan gitu kan? Nah gitu sih. Jadi itu yang melatar belakangi Iya. kenapa Harus banyak. banyak usaha. Nah, Iya. Tapi usahanya itu padahal nggak nyambung ya. orang ini sih Iya, nggak ada kaitannya gitu. antara satu dan yang lain Iya. tuh kan bukan yang linear ya. Iya, Misalkan bukan linear. kita jualan kuliner, nanti turunannya ada kuliner lagi itu. Iya. Enggak. Kenapa kok bisa begitu? Perjalanan sih sebenarnya kan, dan lebih kepada melihat peluang. Oke. Nah, sebagai contoh gini, kalau kemarin kan sudah diangkat, saya juga memperhatikan channel ini ya. Wis. Nggak kan luar biasa tuh. Luar biasa. Subscribernya udah 50.000. Oh ya? Iya, 50.000 subscribernya. Kan ketika ada Yang nggak terlihat tapi 40.000. Itu statementnya menarik kan? Hmm. Jualan properti, jalan cepet kaya kan itu. Oh, itu dari ketua kita. Ada Itu. ketuanya. Yang ketuaan Infinity itu kan? Muslim Planner itu iya. Nah itu kan, Itu. ya akhirnya melihat bahwa ini peluang nih, di properti ini peluang, gitu loh. Peluang yang memang harus kita tangkap kan. Oke. Nah, jadi awalnya dari situ dulu kita melihat peluang, lalu kita mengukur diri, artinya mengukur diri itu ini bisa nggak sih kita jalankan, gitu. Akhirnya sekarang memilih menekuni salah satunya adalah di bidang properti. Properti. Oke. Sebelum ngomongin itu, kita mau nanya-nanya dulu nih Kang Pai terkait sebenarnya latar belakangnya siapa sih, misalnya latar belakang pendidikan atau latar belakang antum ini siapa gitu Kang Pai ini? Baik. Kok bisa memiliki usaha sekian banyak gitu di tengah banyak orang juga yang satu usaha aja udah puyeng gitu, ya kan? Udah puyeng, duitnya nggak ada, masalahnya banyak, Betul. ya kan? Udah kayaknya kalau curhat di sosmed itu udah kayak orang paling berat hidupnya sedunia gitu, ya kan? Padahal nggak gitu-gitu amat terus. Nah ini kok bisa Kang Pai ini punya usaha segini banyak? Sebenarnya gimana sih cerita di awalnya? Oke. Apakah memang dari dulu jadi pengusaha atau seperti Dilahirkan apa? dari keluarga pengusaha. Iya, atau dilahirkan dari keluarga sultan mungkin? Saya dari Sultan belum sih? Belum ya? Belum. Oke, baiklah. Jadi gini kan, saya ini sebenarnya terlahir dari keluarga yang sederhana ya. Oke. Kalau misalkan, sebenarnya kalau saya ceritanya sedih kan. Oh iya. Karena berhubung di sini nggak ada tisu, jadi nggak usah sedih-sedih. Oke, siap. Oke. Keluarga sederhana, dan di usia 7 bulan itu kan hanya sama ibu gitu. Usia. 7 bulan. Oh, berarti orang tua ayah Ayah sudah udah nggak ada. nggak Nah, Oke, siap. akhirnya berangkat dari situ, SD itu saya aslinya Wonogiri, Jawa Tengah. Wonogiri. Gitu. Dekat Bakso. Jogja, dekat Solo ya, dekat Solo ya. Solo, Jogja. Wonogiri itu adalah Jawa Tengah paling timur, dia udah perbatasan sama Ponorogo. Oke. Ya, Wonogiri. Gunung tuh. Ya, Gunung. ya. Pedesaan lah kan. Akhirnya SMP saya hijrah ke Jakarta, sekolah itu sambil kerja. SMP itu ya. SMP. Oke. Kerja pagi sampai malam. Kerja apa itu pada saat itu? Pada saat itu saya ikut catering. Ah, Catering yang harus bangun jam 4 pagi, tidur tuh jam 11 malam. Bayangkan tuh. sekolahnya Sekolahnya siang jam 1 sampai jam 6. Oh. Habis itu kerja lagi. setiap hari itu. Setiap hari. Oke. Nah, Terus? itu ini di skip ya. Iya, Nanti iya. nggak ada tisu kan. Iya. Nanti. Enak. Tapi itu perjuangan titik Perjuangan, awal ya. Artinya perjuangan. bukan baru lulus SMA atau lulus kuliah baru mulai Enggak. mencari nafkah. Artinya dari mulai SMP udah mulai. Sudah ikut orang mas. Sudah ikut orang, ya. Nah, akhirnya dari situ lepas dari situ, kuliah terakhir di Malang, itu juga penuh anu lah. Penuh drama lah ya. Drama ya kan. Oh, oke. Itu kalau misalkan dibuat film, jadi satu film mungkin ya. Iya. Walaupun nggak laku filmnya ya. Pasti. Baik. Artinya di kuliah pun juga butuh perjuangan pada Iya, saat itu. Biaya sendiri berarti. Insya Allah biaya sendiri. Kok insya Allah kan sudah dilewati. Udah dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Jadi sudah kuliah biaya sendiri. Ada kisah menarik apa di perjuangan itu? pada Kuliah? saat itu? Iya. Kuliah tuh jadi dulu saya dari SMP SMA tuh orang yang minder kan. Malu. Ya kan, malu karena latar belakang kan. Kemudian di satu titik ada teman tuh yang ngajakin, kuliah di Malang nih, cari beasiswa, akhirnya dapat. Kalau kamu malu nggak bakalan jadi apa-apa di sini.
kan gitu. Dulu itu ada koran kampus yang screeningnya ketat banget lah. Teman tuh bilang, kamu kalau bisa masuk ke sini, gua acuin jempol lah, dia bilang gitu. Akhirnya saya membuktikan itu. Oh, maksudnya masuk diliput oleh... Enggak masuk di komunitas itu. Oke. Gitu. Katanya koran, apa? Koran kampus, ada koran kampus yang ketika kita menjadi bagian dari itu udah screeningnya ketat banget dan banyak. Oh, untuk bisa masuk ke Untuk bisa dalam masuk situ. ke situ, organisasi Oke, itu. iya. Nah, Dan akhirnya bisa. Bisa, dan alhamdulillah pada waktu rekrutmen itu jadi peserta terbaik. Wah, gitu. Jadi satu kebanggaan tersendiri ya. Pada waktu itu ya. Iya. Nah, kan gitu. Oke, akhirnya dari situ kuliah selama 3,5 tahun. Selesai, stay di Malang. Saya itu backgroundnya pendidikan sebenarnya. Oh, kuliahnya. Pendidikan bahasa Indonesia. Oh. Bahasa dan sastra Indonesia. Iya. Yang kebanyakan orang tuh pasti ngomong, apa yang sih bahasa Indonesia dipelajarin lagi? Iya, itu juga pertanyaan saya juga gitu. Iya, sekarang saya jawab. Sebenarnya yang dipelajari di situ bukan cuma sekedar bahasa Indonesia juga. Jadi Ada jurnalistiknya, ada semantiknya, ada semiotiknya, jadi banyak. oh, sebenarnya lebih kepada teknik menulis. Iya, kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa ya. Iya, satu buah aja yang. Oke. Artinya kan beda ya, maksudnya bahasa reportase, bahasa itu beda banget ya. Beda banget. Dan itu juga dipelajari. Ya sebenarnya teknik komunikasi lah ya. Iya. Sebenarnya mendekati kepada teknik komunikasi. Terus akhirnya stay di Malang, kerja atau usaha? Saya tuh di kampus itu sampai jadi kuli ya. Jadi kuli. Jadi saya kenal dengan dosen lintas jurusan lah ya. Saya tuh bingung, orang kadang-kadang kan saya pada waktu itu kan suka pakai baju batik. Dikira sama orang tuh orang PGSD. PGSD itu apa? Pendidikan guru sekolah dasar. Oke. Teman-teman saya tuh banyak kan orang biologi. Oke. Nah, kan gitu kan. Ketika ditanya, saya tuh pada waktu semester 1 itu ikut 9 organisasi. Oh, aku masukin aja dulu ya kan. Kemudian screening kan. Itu motivasinya apa? Oh, ikut segitu banyak. Biar terkenal dong. Oh, gitu ya. Maksudnya mau menunjukkan bahwa aku ini udah nggak minder udah. Jadi ingin mengatasi rasa minder itu tadi dengan cara ya Gabung. bergaul seluas-luasnya. Benar. Iya. Jadi di 9 organisasi ketika ketemu tuh memperkenalkan diri tuh aku orang FK. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oke. Bukan kedokteran ya. Iya. Nah, Iya. gitu. Saya mikirnya gitu tadi FK. Hah, kok kedokteran gitu. Nah, itu. Iya. Jadi di situ selama 3,5 tahun. Oke. Ikut jualan jamu juga di kampus kan. Oh. Jualan jamu, ngerawat. Dulu ada namanya arboretum itu kan. Ada kita bikin namanya wisata kampus, memperkenalkan untuk anak TK, SD, SMP di situ. Berbayar mereka, jadi kita jadi tour guide-nya. Kayak gitu-gitulah. Jadi banyak ya, maksudnya itu setelah kuliah sudah selesai. Pas kuliah. Oh, pada saat kuliah. Oke, berarti pada saat kuliah masih juga nyambi mencari pekerjaan karena memang harus biayai kebutuhan hidup. Iya, kebutuhan hidup ya. Keras lah ya. Keras banget. Banget. Tapi dinikmati. Iya, alhamdulillah itu. Dan akhirnya bisa memulai usaha itu titik awalnya di mana? Di Balikpapan ya. Jadi pada waktu itu saya udah habis PPL itu kan ikut ngajar di salah satu SMA negeri di Malang. Ya meskipun resmi kan bantu-bantu lah. Iya. Ya mohon maaf kalau kita berbicara mengenai kesejahteraan guru ini jauh banget kan. Pada waktu itu 1 bulan tuh 500 sama berapa gitu kan. Saat itu ya di Saat Malang. itu. Tahun berapa itu? 2013, sorry. Tuh. Iya. Datanglah teman tuh menjelma ya kan pulang dari Kalimantan, ketemulah kita ya kan. Jadi dari atas sampai dari ujung kaki ujung kepala tuh branded semua. Branded semua. Iya, tergiur lah ya. Ya, jiwa muda kita meronta-ronta ya. Benar. Iya. Baru kita tuh rasanya tuh kayak disepelekan Luna. Iya. Apa 500.000 mau beli baju, beli makan aja susah, iya kan? Ya, gimana pendidikan mau maju, mau mencetak generasi penerus yang luar biasa? Kita sendiri tidak sejahtera. Tolong saja, wahai penguasa. Adakah? Iya. Itu menariknya adalah dengan segitu pasti secara angka kita nggak cukup bang. Iya benar dong.
nyambi ngelesin malamnya, wah seberabiri lah ya kan. Iya. Apalagi dengan udah akhirnya capek dan segala macam ya, Iya. mungkin kualitas. Akhirnya disampaikan sama dia, ini carikan di Kalimantan sehari dapat. Tergiur ya kan. Itu satu sisi tergiur, satu sisi terhina ya. Terhina banget. Iya. Oke. Akhirnya Habis itu memutuskan untuk memutuskan untuk hijrah hijrah ke ke Kalimantan. Kalimantan. Oke, jadi guru juga di sini. Enggak. Enggak ya? Enggak. Karena sudah jerah ya. Karena di manapun saya pikir guru itu ya kurang lebih sama aja. Oke. Secara angkal ya, secara pendapatan. Secara matematika yang manusia kan gitu. Nah, akhirnya di sini nyari kerja. Kalau dulu 2 bulan itu, 2 bulan selama di Balikpapan tuh nggak dapat kerja juga. Yang katanya enak, nyaman dan pertama saya datang ke Balikpapan, tempat mana yang saya tuju. Saya keliling ke Semayang, itu kan dari rumah Pertamina tuh. Saya berpikir tuh suatu saat nanti aku harus di sini kan gitu kan. Punya rumah ini, maksudnya tinggal di situ. Tinggal di komplek Pertamina. Gitu kan. Berarti mau kerja di situ. Berarti itu nggak ada, pada saat itu nggak ada kepikiran untuk usaha malah ya? Nggak ada, kerja. Oke. Nah gitu kan. Kan selama 2 bulan dan dibatalkan tuh dari ujung tuh, aku masukin lamarannya. Nggak satu pun dipanggil. Nggak ada yang dipanggil. Iya. Karena mungkin latar belakang pendidikan kali ya. Bisa jadi. Karena ibaratnya latar belakang pendidikan ini kan sastra ya. Yang sementara di sini kan kebutuhannya teknik atau ekonomi ya kayak gitu. Sastra kan buat apa gitu? Bener. Alat berat mana bisa kita bacakan puisi. Nggak bisa juga. Iya. Nah itu akhirnya. Nggak bisa itu alat berat dikasih motivasi terus jadi bener ya kan? Kerjanya laju, enggak. Sedih juga. Kenapa malah nggak masukin lamaran ke guru atau misalnya ke jurnalis gitu, ke media? Media itu sebenarnya kurang lebih sama juga. Oh gitu. Iya, sama juga. Dan kalau di media itu sebenarnya lebih ini kan ya, 24 jam kerjanya tuh. Kalau dari reporter tuh. Iya betul. Jam 12 ada berita berangkat. Nah gitu. Sampai akhirnya dapat kerjanya? Sampai akhirnya dapat kerjanya, lebih tepat menjerumuskan diri gitu kan. Oke, menjerumuskan diri. Karena pada waktu itu menjerumuskan diri. Menjerumuskan diri itu gini. Jadi ini sebenarnya satu penyesalan yang memang harus diakui ya. Dan saya berharap teman-teman yang fresh graduate jangan seperti ini gitu. Oke. Kenapa? Karena kerja di lembaga ribawi itu di leasing, ya di perbankan, ya di asuransi. Itu dalam tanda kutip itu tempat samanya para sarjana gitu. Karena semua jurusan kan ditampung. Mau jurusan apa aja tuh, ditampung di situ. Ini jadi statement yang rada membahayakan sebenarnya. Jadi tag. Tempat sampahnya para sarjana. Tapi memang benar sih di lembaga ribawi itu ya yang penting sarjana. Iya. Gitu. Teknik pun diambil kan. Diambil, nggak pandang bulu semua. Mungkin karena memang di situ bisa dipelajari juga kali ya. Benar. Tapi bahasa kenapa dijerumuskan? Apa menjerumuskan diri? Menjerumuskan diri. Jadi kenapa? gini ya. Karena apakah memang di awal sebelum masuk di situ atau ngelamar di situ emang udah tahu bahwa ini satu pekerjaan atau satu hal yang diharamkan? Tahu. Oke. Tahu. Jadi sengaja untuk mengambil itu ya? Karena pada waktu itu ya saya ya pikiran itu ya karena udah nggak ada pilihan. Udah 2 bulan aku nganggur di sini kan. Iya. Mau kerja apa nih? Pada waktu itu tuh kan untuk mengisi kekosongan tuh sempet mau jualan. Tapi kadang malu juga gitu kan. Karena pada waktu itu kan sarjana gitu kan. Iya. Maksud sarjana jualan. Sarjana jualan keliling gitu ya kan. Iya. Wah, nanti kayak FTP. Kalau ada kayak FTP berarti bagus ya orang-orang yang kayak ketua, ada juga Kang Amir Welo itu yang pendidikannya tuh nggak perlu tinggi, jadi nggak pakai malu kalau jualan ya. Iya, tapi kadang malu-maluin dia. Malu-maluin yang syariat maksudnya. Oke, artinya mengambil pekerjaan di lembaga ribawi karena merasa pada saat itu ya punya kebutuhan yang harus dipenuhi. Benar. Tuh. Tapi kalau seandainya itu terjadi hari ini, misal terjadi hari ini banyak kebutuhan, tidak ada pilihan lain, misalnya ada peluangnya di lembaga ribawi, masih mau ngambil nggak? Enggak. Sekalipun hari ini lagi ada kebutuhan yang sama ya? Enggak, insya Allah enggak. Karena udah komitmen. Yang kedua pada waktu itu kan baru sendiri ya, artinya kan lingkungan ini kan tetap memiliki sumbangsih yang sangat tinggi tuh.
Terhadap apa? Terhadap keputusan kita. Ya. Lah kalau dulu kan sendiri aja kan, sudahlah, sebulan 2 bulan ini 3 bulan yang penting aku sambil cari dulu kan. Iya. Gitu. Ujungnya berapa lama? Pertama kerja di Nggak usah disebut merek, nggak usah di disebut merek. leasing itu Iya. ya, di leasing itu 8 bulan. Oke. 8 bulan keluar, 6 bulan, pindah lagi 3 bulan. Oh, ada jeda. Terus akhirnya memutuskan untuk berhenti. Memutuskan untuk berhenti itu ketika terakhir saya kerja di bank. Kerja di bank, ketemu teman. Ini ada komunitas nih, mau ikut nggak? Gitu. Menurut saya, namanya BRBU, bebas riba, bebas utang. Oke. Loh, Bapak tapi masih kerja di sini kan gitu? Iya. Ya kan kita belajar. Oh, oke lah, aku ikut pada waktu itu. Padahal tahu ya, ini pekerjaan saya kaitannya sama riba. Iya. Ini komunitas anti riba. Tapi nggak apa-apa, ikut Oke. belajar, beberapa kali pertemuan, diskusi. Nah, akhirnya pada satu titik, aku udah mau berhenti tuh kan. Apa yang menyadarkan di titik itu? Kalau sadar ini satu keharaman atau ini satu riba, ini sesuatu yang diharamkan dalam Islam, itu kan udah tahu dari awal. Udah. Nah, apa lalu titik yang akhirnya membuat sadar kayaknya ini emang harus saya tinggalkan? Nah, di Al-Baqarah itu kan dijelaskan. Tinggalkanlah sisa riba jika kamu beriman kan gitu. Oke. Nah, ini kalau aku terus-teruskan kan berarti sama kayak kita nantang sama yang di atas gitu loh. Iya. Akhirnya berhenti di situ. Di titik itu berhenti. Memutuskan untuk berhenti. Padahal nggak punya pekerjaan pada saat itu. Belum. Oke. Kalau kita ngomongin di bank itu ya gajinya berapa sih kan untuk pada waktu itu kan udah nikah juga. Istri kan juga di rumah, ada anak kan gitu ya. Kemudian ya sudah. Dan orang yang pertama kali bilang alhamdulillah itu istriku juga. Masya Allah. Gitu. Karena keluar dari situ. Apa yang nguatin pada saat itu, Kang Pai? Ketika ya itu kan Keluar. bukan fase yang mudah ya, maksudnya di awal Kang Pai masuk ke situ karena kebutuhan, lalu ketika ini mau keluar juga punya kebutuhan bahkan lebih besar karena posisi sudah nikah, gitu sudah kan? punya anak. Iya, dan ini juga mungkin bisa jadi insight juga buat teman-teman yang hari ini juga pengen hijrah sebenarnya ya. Banyak juga yang saya ngelihat atau ketemu dengan orang-orang yang dia tahu ini lembaga ribawi, ini dia tahu ini sesuatu yang harus ditinggalkan, tapi dia mikir gitu. Nanti saya makan apa? Nanti anak istri saya makan apa? Sekolahnya anak piye dan segala macam. Nah, apa nih yang nguatin Kang Pai pada saat itu untuk udah pokoknya tinggal, keluar saya. Satu yang utama adalah keyakinan ya bahwa rezeki itu kan udah diatur, udah ditetapkan sama yang di atas kan gitu. Sesuatu yang tertakar kan tidak pernah tertukar gitu. Masya Allah. Nah, Yes. akhirnya pada waktu itu diskusi sama istri ya udah keluar. Satu, yang kedua kita mau makan apa kan kasarnya gitu ya. Sebelum teing lah kalau orang Jawa bilangnya. Iya. Yang penting kita ikhtiar aja. Nah, sampai di satu titik pada waktu itu karena masih ada uang, masih ada modal, kita sama teman itu ngambillah kontraktor. Ada proyek di satu perumahan kita ambil. Mencoba untuk memulai usaha. Iya. Baru memulai usaha di situ. Memulai usaha, sesuatu yang baru dengan kultur yang jauh beda kan? Iya. Yang jauh beda, sambil belajar, akhirnya bangkrut tidak bersisa. Jadi malah keluar dari situ. Minus. Oke. Saya dulu, jadi minusnya itu adalah bukan lagi cuma nggak ada ini kan. Tim ini utang lah sama temen gitu kan. Saya jadi penjaminnya. Pada waktu itu nilainya lumayan. Buat saya. Berapa? 100 juta. Oke. Akhirnya baru dibalikan. Hilang kerja, nggak punya gaji, Nggak punya gaji. mulai usaha dengan tabungan yang ada, Plus, bangkrut, punya hutang dari orang lain yang orang berhutang. lain. Dan sampai sekarang juga kalau misalkan dibahas ya masih ada orang nih. Jadi saya nombokin. Mau ngomong apa sama orang ini? Tolong aja. Tolong aja lagi sih. Jadi ada itu tuh ya sudah. Jadi beruntun ya, maksudnya hal ini maksudnya satu hal yang luar biasa ya. Jadi beruntun sekali, berhenti kerja. Iya. Ya ini akan jadi pengetahuan ya, itu coba kita bahas ya. Di momen ninggalin satu keharaman karena pengen taat sama Allah, tapi ternyata malah dikasih ujian yang Iya, makanya kan sekarang teman juga polanya kayak gitu kan. Ketika dia keluar, misalkan kan saya beberapa diskusi sama teman-teman yang masih di lembaga ribawi ya.
ketika keluar bukan yang lebih baik. Padahal di tabungannya tuh ada secara nominal tuh lebih dari cukup lah kan gitu. Kalau menurut ukuran saya ya. Iya. Tapi pada faktanya ketika dia berjalan habis-habis juga. Gitu. Itu jadi kayak sunatullahnya ya. Sepertinya sih. Diujinya Iya. imannya dia. Benar. Dan saya ingat banget sama seorang guru yang pada waktu itu aku udah minus kan, udah minus nih. Apa yang terjadi? Saya jualan mangga pada waktu itu. Oke. Itu saya teman-teman kan, aku kirim dulu lah, nanti aku bayar setelah laku bilang. Weh, Akhirnya jualan apa aja? jualan, nggak jual diri loh ya. Iyalah. Gak laku juga sih. Iya. Nah pada waktu itu ada kopdar lah yang namanya BRBU itu, dijemput sama beliau bawa pickup. Itu luar biasa tuh sampai terharu ya. Iya. Oh segininya ya ukuahnya kan gitu. Iya. Nah akhirnya dari situ mulai coba bangkit lah. Gitu. Dan pada saat itu istri support. Support. Justru istriku tuh pada waktu saya masih di masa jahiliyah, udah kita beli mobil ya nih, leasing gitu. Nggak mau. Kalau kita masih bisa pakai motor, pakai motor. Wah. Kalau misalkan kita mau pergi misalkan kita butuh pakai mobil, kan masih ada ojek online gitu. Masih bisa sewa lah atau Coba dulu bayar istriku ya. tuh mau aja ya. Sama ngeri mungkin ya. Iya. Oke, akhirnya bangkit dari situ mencoba memulai usaha lain lagi. Iya. Akhirnya kontraktor itu udah lupakan, fokus sama yang jualan tadi. Diperjalankan itu sama temen tuh kan. Pada waktu itu di tabungan ada uang berapa ya? 2 juta kalau nggak salah. Ayo kita buat usaha. Apa nih? Properti. Nggak masuk akal dong. Iya. Orang 2 juta buka 2 properti. juta properti. Iya. Properti apa? Kandang ayam. Apa? Kandang ayam. Iya. Gitu kan? Nah, harusnya collab nih sama yang kemarin nih kan. Iya. Yang juragan tanah biar cepet kaya. Iya. Nanti ya kita collab-kan ya. Iya. Siap. Bisa. Iya. Nanti kita Tuh. collab-kan. Nah, ini maksud oke. Jadi setelah itu belum bener-bener yang belajar muamalah secara detail pada waktu itu Kang ya. Gini, secara syariat boleh tuh kita DP tanah dulu, baru kita jual. Secara kepemilikan udah berpindah tangan tuh. Gitu ya? Iya. Sudah ayo ikut aku belajar. Ternyata di dalam Islam diatur yang seperti itu ya. Diatur Dan detail. bisa ya. Boleh. Oke. Misal harganya 1 miliar kita DP 1.000 rupiah pun, apakah boleh? Boleh. Nah, gitu. Itu ibaratnya dengan bayar tempo berarti ya. Bayar tempo. Bayar tempo. Walaupun memang ada barang-barang yang tidak boleh tuh ya kan. Benar. Nah, tapi ini termasuk kategori yang diperbolehkan. Akhirnya memulai starting awal. Starting on dari situ. Properti yang pertama itu lokasi di Di Semoy. Sekarang IKN. IKN ya. Iya. Terus hari ini gimana? Hari ini. Alhamdulillah jalan. Jadi terseok-seok. Oke. Artinya terseok-seok itu secara amanah ke customer sudah kita sampaikan. Gitu loh. Karena effortnya tinggi kan di situ. Karena pada waktu itu kan kita buka properti produktif, coupling produktif. Gitu. Jadi emang butuh perawatan, Butuh segala perawatan dan macam ya. sebagainya. Kan itu butuh cost yang tinggi. Artinya usaha itu juga belum berhasil sebenarnya ya. Artinya Iya. belum membuahkan hasil yang signifikan atau yang berarti benar. pada saat itu. Akhirnya bahkan saya pernah dengar cerita nih tentang Kang Pai ini bahkan bahasanya ya tadi tuh yang pertama dirugikan oleh orang lain, Iya. ya kan? Terus termasuk juga ketika memulai usaha lagi, akhirnya sama juga mengalami hal yang sama. Itu berkali-kali ya? Berkali-kali. Berkali-kali. Kok nggak kapok-kapok sih? Kalau misalkan kapok justru mau ngapain lagi gitu kan. Oke. Istri tuh pernah pesan, misalkan mau kerja lagi kerja, tapi harus dihindari di beberapa hal. Hindari kerja di bank, hindari kerja di leasing, hindari kerja di asuransi. Jualan aja sudah. Walaupun terseok-seok, jualan aja. Jualan aja. Daripada terjebak riba lagi. Riba. Nah, kan gitu. Alhamdulillahnya ya kemarin dapat kesempatan untuk akuisisi lahan yang di daerah kota. Alhamdulillah itu udah mulai membuahkan hasil gitu kan. Oke. Karena saya yakin gini ya, nggak mungkin Allah itu memperjalankan kita tanpa nanti, oh ini loh di satu titik tuh kamu bahagia di sini, ini loh jalanmu di sini, ini loh buah dari jerih payahmu tuh di sini. Yes. Gitu. Sepakat banget saya bahwa memang
jangan pernah mengatakan bahwa satu kejadian ketika atau satu hal yang kita jalanin lalu tidak berhasil, itu lalu kita memvonis bahwa ini Allah tidak sayang sama kita nih, ya kan? Bisa jadi itu Allah memperjalankan hal itu untuk memantaskan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, kan gitu. Bener kan? Iya, iya, iya. Dan mungkin gini juga, kalau saya melihatnya, ketika misal nih, contoh kita usaha gagal, sebenarnya kan yang gagalnya itu kan kejadiannya kan. Yes. Bisa jadi Allah itu sedang menyelamatkan kita, ketika kita teruskan nih, justru akan lebih parah gitu loh. Ya, menjaga sangka baik sama Allah. Iya. Dan itu yang menjadi kata kuncinya Kang Pai kayaknya. Benar. Menjaga sangka baik kepada Allah yang mau ditipu berapa kali. Jangan berkali-kali juga dong. Ya. Mereka berdasarkan pengalaman, Iya, ya kan? benar. Berdasarkan pengalaman, ya kan? Mau ditipu berkali-kali, mau rugi berkali-kali, tugasnya gerak aja terus. Gerak. Karena kan kadang gini ya, jangan pernah menghitung apa yang sudah dikeluarkan, tapi hitunglah ketika apa yang sudah diberikan. Weh. Kan gitu. Itu rumus syukur Rumus kayaknya. tuh. Iya, iya, iya. Rumus baru ya? Iya, rumus syukur. Rumus syukur. Karena kalau kita fokus kepada yang sudah dikeluarkan tadi, meskipun gini juga, kadang di satu titik tuh ada yang namanya kita tuh dongkol, itu wajar, namanya manusia itu wajar. Iya. Tetapi kan bagaimana kita memanage hati kita tuh agar kita nggak fokusnya ke situ. Iya. Bener banget sih. Itu cara kita secara perasaan kita itu lebih mudah ikhlas, ya, lebih mudah bersyukur. Betul. Karena apa yang kita berikan juga sejatinya juga itu titipan dari Allah juga, kan gitu, bukan milik kita juga. Nah, tapi kalau kita banyak sekali kita itu hari ini nggak menghitung apa yang sudah Allah karuniakan ke kita. Benar. Padahal kalau itu dinilai, wah jauh lebih Nggak banyak. sebanding dengan yang dikeluarkan tadi. Yes, Gitu. itu dia. Jadi antum kira-kira mau mengeluarkan berapa? Ada kan? Oke, kayaknya ini pembahasan kita nggak bisa satu kali sesi ya, tapi oke lah ya, kita dapat beberapa poin-poin yang menjadikan kita tuh jadi salah satunya nggak boleh pantang menyerah. Fighting terus, ya kan? Apa tadi slogannya? Slogannya yang mana ini? Yang ini loh. Oh, slogan kita tuh think big, berpikir besar, fighting powerfully, tangguh dalam berjuang, dan stay taat. Nah, karena percuma itu semua kalau nggak taat. Betul, sepakat ya. Tapi percuma juga kalau taat, tapi tidak mau berjuang dan tidak berpikir besar. Benar. Karena itulah cirinya seorang muslim, berpikir besar, berjuangnya luar biasa, dan tetap di dalam jalur ketaatan. Masya Allah. Gitu. Kok jadi saya yang closing statement? Tolong kasih kita nasihat dulu Kang Pai. Apa nih nasihatnya buat teman-teman yang lagi usaha atau yang lagi penuh tantangan nih dalam usaha? Nah, satu mungkin yakini dulu ya. Yakini ketika apa yang kita ikhtiarkan itu, selama ikhtiar itu dalam bentuk kebaikan, insya Allah akan berikan jalan. Yes. Kan gitu. Nggak mungkin yang namanya usaha, yang namanya apapun itu mulus-mulus saja, itu enggak. Nah, itu. Dan yang jelas, apapun yang kita ikhtiarkan, pastikan itu sesuai dengan syariat. Percuma kita memiliki nominal yang besar, tetapi itu melanggar syariat. Contohnya tadi, ketika saya buka coupling itu kan, kenapa saya nggak langsung buka untuk coupling perumahan, tapi itu coupling yang siap bangun? Karena dalam Islam, untuk menjual rumah yang belum ada rumahnya itu diatur kan. Gitu loh. Bukan berarti nggak bisa, tapi kan mengukur akhirnya kapasitas diri. Kapasitas diri. Artinya ukur kapasitas diri, dan yang jelas apapun yang akan diikhtiarkan sandarkan pada syariat. Gitu. Ini luar biasa ini. Kalau udah pengusaha yang membawa keislamannya itu pastinya berbeda dibandingkan pengusaha pada umumnya. Insya Allah. Itu saja obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil pelajaran. Amin. Ya, khususnya di titik yang tadi bahwa pantang menyerah, ya, pantang menyerah. Kenapa? Karena sebesar-besar masalah kita punya Tuhan, kita punya besar. Allah yang maha besar. Maka sandarkan kepada Allah dan tetap taat syariat. Gitu kan Pak ya? Mantap tuh. Oke. Itu saja dari kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.